Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali di masjid yang kita cintai ini untuk melanjutkan pengajian rutin kita membahas kitab Al-Wajiz fi Fiqih Sunnah wal Kitabil Aziz. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Dan di pagi hari ini kita masuk materi pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqih Sunnah, bagian pertama, Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah. Thaharah itu artinya apa, jemaah? Maka penulis pertama kali menyebutkan at-thaharatu lughatan, makna thaharah secara bahasa. Kata penulis, an-nadhafatu wan nazahatu minal ahdath. At-thaharah lughatan an-nadhafatu wan nazahatu minal ahdath. Thaharah secara bahasa memiliki makna an-nadhafatu, bersih, wan nazahatu minal ahdath, dan suci dari hadas. Bersih dan suci dari hadas, itu makna thaharah secara bahasa. Jadi nadhafah, bersih. Islam itu sangat menjaga kebersihan. Sampai Nabi bersabda, an-nadhafatu syatrul iman. Kebersihan itu adalah, atau kesucian itu adalah sebagian dari iman. Ada hadis palsu. Apa? Cinta tanah air sebagian dari iman. Ini hadis palsu. Yang betul, at-thaharatu syatrul iman. Sucian itu atau kebersihan itu sebagian dari iman. Makanya makna thaharah adalah secara bahasa an-nadhafah, bersih. Wanazah, suci dari hadas. Wastilahan, adapun secara istilah, raf'ul hadathi au izalatun najas. Raf'ul hadas, mengangkat hadas atau menghilangkan hadas, au izalatun najas, atau membersihkan najis. Ini makna thaharah secara istilah. Sekarang apa sih yang dimaksud hadas dan najis? Apa perbedaan hadas dan najis? Di kitab ini nggak ada itu, di Al-Wajiz ini tambahan saja Adapun hadas, secara bahasa artinya terjadinya sesuatu, itu makna hadas. Terjadinya sesuatu. Adapun secara istilah, hadas adalah keadaan yang mewajibkan wudhu atau mandi jika seseorang hendak sholat. Hadas adalah sebuah keadaan yang mewajibkan wudhu atau mandi jika seseorang hendak sholat. Oleh karena Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, al-hadatsu yutlaqu ala ma yujibul wudhu. Hadas dimutlakan kepada makna segala keadaan yang mewajibkan wudhu, wa ala ma yujibul ghusl, dan yang mewajibkan mandi. Fayuqalu hadatsun akbar wa hadatsun asghar. Dan disebutkan oleh para ulama, hadas itu terbagi menjadi dua. Ada hadas akbar. Hadas akbar itu apa? Hadas besar. Kemudian hadas asghar, hadas kecil. Wa idza atliqu kana al-muradul asghar ghaliban. Dan jika dimutlakkan, yang dimaksud adalah hadas asghar, hadas kecil. Kemudian dalam mawsu'ah fiqhiyah Durar As-Saniyah disebutkan al-hadath istilahan. Makna hadas secara istilah, wasafun qaimun bil badani yamna'u minas shalah wa nahwiha. Hadas
secara istilah maknanya suatu keadaan ya yang terjadi pada badan ya, yang membuat seseorang terlarang untuk melakukan sholat ya, wa nahwiha, dan ibadah lainnya ya, bima tushtaratu lahu thaharah ya, yang disyaratkan harus dalam keadaan suci. Ini makna hadas ya. Kemudian yanqasimul hadatsu ila nau'aini ya. Hadas dibagi menjadi dua macam. Kata para ulama, yang pertama an-nau'ul awal ya, jenis hadas yang pertama al hadatsul asghar, hadas kecil. Hadas kecil, wa huwa ma yujibu bihil wudu, yaitu segala sesuatu yang mewajibkan untuk berwudu ya, kal baul wal ghaid wa khurujir rih ya. Seperti apa contoh hadas kecil? Yang pertama itu baul. Baul itu apa? Pipis, buang air kecil. Ini termasuk hadas asghar, hadas kecil ya. Kemudian wal ghaid ya, ghaid itu apa? BAB, buang air besar ya. Wa khurujir rih ya, dan keluar angin alias kentut. Ini juga termasuk hadas kecil. Kemudian yang kedua wada'u tsani ya, jenis yang kedua al hadatsu akbar, hadatsul akbar, hadas besar ya. Wa huwa ma yujibu bihil ghusl ya, yaitu yang mewajibkan mandi. Kalau hadas kecil mewajibkan wudu, adapun hadas besar mewajibkan untuk mandi ya. Taman jama'a au anzala ya, seperti contohnya apa? Jima ya, ini hadas besar. Kemudian juga apa? Keluar mandi ya, ini juga hadas besar, maka diwajibkan untuknya untuk mandi ya. Dan dari sini bisa kita ketahui bahwasanya hadas adalah suatu keadaan ya, suatu keadaan, bukan suatu benda atau zat. Hadas adalah suatu keadaan, bukan suatu benda atau zat. Berbeda dengan najis ya. Najis merupakan benda atau zat. Itu bedanya antara hadas dengan najis ya. Nah, sekarang kita masuk najis atau najasah ya. Najis secara bahasa artinya kotoran ya. Najasah atau najis secara bahasa artinya kotoran ya. Dan najis dalam istilah syariat adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat, itu namanya najis. Dalam Ar-Rawdatun An-Nadhiyah disebutkan ya, bahwasanya najasat jam'u najasah ya, najasat adalah bentuk jamak dari najasah. Kemudian disebutkan ya, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh orang-orang yang memiliki fitrah yang bersih. Sesuatu yang dianggap kotor oleh orang-orang yang memiliki fitrah yang bersih ya. Dan mereka akan menjauhinya, sesuatu yang kotor tersebut ya, dan membersihkan pakaiannya jika terkena olehnya, semisal kotoran manusia dan air seni ya. Nah, ini pengertian najis ya dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqih Sunnah ya. Kemudian dalam Fiqhul Muyassar disebutkan an-najasah hiya kullu ainin mustaghziratun amru syari ya bistidabiha. Najasah adalah setiap hal yang dianggap kotor yang diperintahkan oleh syariat untuk menjauhinya ya. Namun ini dianggap kotor oleh syariat ya. Gak semua sesuatu yang kotor itu adalah najis ya. Soalnya kena cat umpamanya, bajunya kotor ada catnya, dianggap najis. Gak bisa. Najis itu harus ditunjuki oleh dalil dari syariat, baik Al-Quran maupun As-Sunnah ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan ya, yajibu an ya'lama an aslu fi jami'il asya' at-taharah ya, wajib diketahui bahwa hukum asal dari segala sesuatu itu suci. Ini kaidah ya. Hukum asal dari segala sesuatu itu adalah suci ya. Maka tidak boleh, kata Syekh As-Sa'di ya, mengatakan ia itu sesuatu yang najis atau menajiskan sesuatu kecuali ada dalil. Kadang-kadang ada sebagian orang, kenapa ente belum sholat atau nggak sholat, bajunya kotor ya, dianggapnya itu najis, padahal bukan najis ya.
Ya, orang tidak boleh menajiskan sesuatu atau menganggap sesuatu najis kecuali ada dalil dari syariat. Yang lebih parah ya mengatakan seorang muslim itu najis. Yang mengatakan seorang muslim juga lagi, ada nggak? Ada Pak ya? Wah itu najis, harus dipel dulu. Itu parah itu. Ya. Seorang muslim najis. Suatu hari ya, Rasulullah SAW sedang berbicara dengan Abu Hurairah di Masjid Nabawi. Tiba-tiba Abu Hurairah pulang, ya, pulang, datang lagi, kemudian ditanya, kenapa engkau tadi pulang? Aku mandi, karena tadi aku sedang junub. Ketahuilah wahai Abu Hurairah, ya, sesungguhnya seorang muslim itu bukan najis, ya, bukan najis. Maka kata para ulama, najis itu tidak bisa ditentukan oleh akal dan perasaan semata, nggak bisa. Ya. Najis itu kata para ulama, ya, ditentukan oleh dalil, ya, ditentukan oleh dalil dari syariat. Kemudian jamaah kaum muslimin, rahimakumullah, ya, ada sedikit tambahan ya, bahwasanya najis itu oleh para ulama dibagi menjadi tiga. Najis dibagi menjadi tiga. Yang pertama najis apa? Ada yang pernah belajar nggak? Mughalladhah. Najis mughalladhah. Yang kedua ya najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Dan yang ketiga najis mutawasithah. Mutawasithah. Ya. Najis mughalladhah yaitu najis berat. Najis berat. Contohnya apa? Najis dari anjing dan babi, ya, dari anjing dan babi. Meskipun nanti ada penjelasan yang lebih detail lagi, ya, tentang bulu anjing misalnya. Sebagian para ulama khilaf tentang bulu, ya, bulu anjing. Gitu. Tidak najis ketika kering, tidak najis ketika kering, sebagian ulama mengatakan. Namun menjadi najis ketika ya bulu anjing tersebut basah, ya, basah. Namun kalau air liurnya sepakat para ulama najis. Ya. Kemudian najis mukhaffafah, najis ringan. Ya. Contohnya apa? Air kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan, ya, dan juga muntahnya ini najis ringan. Ya. Kemudian madhi juga termasuk najis mukhaffafah. Madhi itu apa coba? Air yang keluar dari kemaluan ketika ada syahwat. Itu madhi. Ya. Kemudian najis mutawasithah, ya. Adalah yang bukan termasuk dua jenis di atas, ya. Najis pertengahan, ya. Contohnya air kencing secara umum, ya. Kemudian kotoran manusia, ya, ini najis mutawasithah, bangkai, ya, dan lainnya. Ya. Baik, itu sedikit ya tentang pengertian tadi antara ya hadas dengan najis. Ya. Kemudian kita masuk yang pertama babul miyah, ya, bab air. Ya, miyah itu artinya air. Berarti pagi ini kita belajar tentang air, fikih air, ya. Jadi babul miyah, bab air, ya. Kalau bahasa amiyahnya, miyah itu ya moya, ya. Di bahasa Arab itu ada bahasa Arab fushah, ada bahasa Arab amiyah. Bahasa Arab fushahnya itu fushahnya air itu miyah, ya. Miyah itu bentuk jamak dari ma'un, ya. Adapun bahasa amiyahnya moya. Baik, penulis di sini mengatakan kullu ma'in nazala minas sama'i aw kharaja minal ardi fa huwa tahurun liqouli lillahi ta'ala, ya. Kullu ma'in nazala minas sama'i, ya. Semua air, ya, nazala minas sama'i, yang turun dari langit. Semua air yang turun dari langit. Kira-kira air apa coba? Turun dari langit. Turun kan dari atas ke bawah. Turun dari langit berarti air hujan, ya. Au kharaja minal ardi, atau yang keluar minal ardi dari dalam bumi. Air apa kira-kira?
mata air, ya, mata air. Fahuwa tahurun, maka dia adalah suci lagi mensucikan. Ya, tahur itu air suci lagi mensucikan. Karena ada juga air yang suci tapi tidak mensucikan, ada. Ya. Dia ada air suci lagi mensucikan, ya. Bisa buat wudu, ya. Bisa buat mandi junub dan sebagainya. Ada juga air yang suci tapi tidak mensucikan. Di antara air yang tahur itu istilah ya, istilah fikih, tahur itu suci lagi mensucikan, di antaranya air hujan. Ya, dan juga mata air. Fahuwa tahur liqaulillahi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Furqan ayat 48, ya. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, ya. Dan kami turunkan dari langit. Kami turunkan di sini siapa kami? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami turunkan dari langit minas samaa'i, ya, ma'an, ya, air tahura yang amat bersih, yang suci lagi mensucikan. Ya. Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di mengatakan dalam tafsir Al-Furqan, ya, maksudnya apa? Untuk membersihkan hadas. Membersihkan apa? Dari hadas dan najis. Ya. Dan beliau mengatakan dan menyucikan dari kekeruhan dan juga berbagai kotoran. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan juga, dan di dalamnya maksudnya di dalam air hujan tersebut terdapat keberkahan. Ya. Jadi kalau mau ngelap berkah, salah satunya dengan hujan-hujanan, Pak. Ya. Ini sunnah yang sudah banyak ditinggalkan di zaman sekarang. Suatu hari Rasulullah SAW, ya, dengan para sahabatnya sedang, ya, melakukan safar, perjalanan. Nabi di atas ontanya. Tiba-tiba hujan turun. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Ya, Nabi SAW membuka sebagian gamisnya agar dadanya terkena air hujan. Ya, ini menunjukkan Nabi mengalap berkah dengan air hujan. Melihat Nabi seperti itu, para sahabat langsung semua membuka apa? Gamisnya. Kalau kita naik motor hujan tiba-tiba apa? Buka baju apa melipir? Melipir dulu pakai jas hujan. Ya. Sekali-kali lah nggak apa-apa, ya. Hujan-hujanan. Yang bikin sakit itu bukan hujannya, yang bikin sakit itu prasangka antum. Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Aduh, hujan-hujanan nanti sakit lagi, ya udah sakit. Ya, padahal air hujan itu mengandung keberkahan, ngalap berkah, ya, dengan mandi hujan. Orang Arab saya di Mekah, di Madinah, kalau hujan seneng apa sedih? Seneng main hujan-hujanan, orang jarang hujan. Kita kalau hujan gimana? Sedih, hujan aja, nggak bisa ngaji deh. Ya. Jadi bolehlah sekali-kali, ya, ngalap berkah dengan hujan-hujanan. Anak-anak kita juga kalau perlu disuruh main hujan-hujanan nggak jadi masalah. Ya. Niatnya untuk apa? Ngalap berkah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi SAW mengalap berkah dengan air hujan. Ya, bisa buat wudu, bisa untuk menghilangkan hadas, menghilangkan najis, ngalap berkah. Ya. Makanya kalau ngalap berkah nggak usah ke air di 7 sumur, ya. Tinggal nunggu hujan aja, antum jauh-jauh. Ya. Udah ngalap berkahnya salah, ya, malah terjerumus dalam perbuatan syirik. Ya. Yang lebih parah, ya, minta air kemana? Ponari. Dulu kan sempat rame, ya. Oh, sempat rame, ya. Ponarinya digendong, ya. Yang lain ngantri air sambil digendong, nyelup-nyelupin batu sambil males-malesan. Ngalap berkah, ya, yang kebablasan. Kemudian, ya, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu bahwasanya Allah menurunkan air hujan tersebut untuk menghidupkan, menyuburkan kembali tanah yang gersang, ya, sehingga tumbuh berbagai aneka macam tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon di atasnya dari tanaman yang bisa dimakan oleh manusia dan hewan ternak. Ya, ini tafsir dari surat Al-Furqan, ya, ayat 48 dari salah seorang ulama besar, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan, ya. Wali qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bahr, dan juga, ya, perkataan Nabi SAW tentang air laut. Tadi kalau
Dari atas langit turun ke bumi air hujan, dari dalam bumi keluar mata air. Sekarang perkataan Nabi SAW tentang air laut. Nabi mengatakan, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya. Air laut itu tahur ma'uhu. Airnya itu suci lagi mensucikan. Berarti air laut bisa buat wudu. Pernah nggak tuh wudu pakai air laut? Pernah Pak ya? Gimana rasanya? Asin atau manis Pak? Ya, boleh Pak. Ya, ini dalil. Ya, dari Nabi SAW. Ya, kata Nabi SAW, huwa tahur, air laut itu tahur, sudah suci, bisa untuk mensucikan. Ya, ma'uhu. Kemudian al-hillu maitatuhu, bangkainya halal. Ya, bangkainya halal. Antum kalau nemu bangkai ayam sama bangkai ikan, mana yang boleh dimakan? Bangkai ikan. Ya. Bangkai ayam nggak boleh. Ayam mati kelindes, udah mati ya, dimakan nggak boleh, sayang nih. Ya, ini nggak boleh, haram. Ya. Adapun bangkai hewan laut yang dia memang hidupnya di laut, itu boleh dimakan. Ya. Ini tentang apa? Air laut. Kemudian wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil bi'r, ya. Dan juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang air sumur. Bi'run itu sumur, ya. Namun yang dimaksud di sini sumur budho'ah, ya, sumur budho'ah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air sumur budho'ah itu tahurun, suci lagi mensucikan. Kemudian Nabi mengatakan la yunajjisuhu syai'un, tidak bisa dinajiskan dengan sesuatu. Ya, air sumur budho'ah. Ya. Kemudian kata penulis, wa huwa baqin ala tahuriyatihi wa in khalatahu syai'un tahirun ma lam yakhruj an itlaqihi. Ya. Maka air sumur budho'ah itu tetap dalam kesuciannya, tetap suci. Ya. Wa in khalatahu syai'un tahirun, ya. Meskipun bercampur dengan sesuatu yang suci, ya, dengan sesuatu yang suci, malam yakhruj an itlaqihi, ya, selama tidak keluar dari batas kesuciannya yang mutlak, ya, selama tidak keluar dari batas kesuciannya yang mutlak, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam liniswatil lati qumna bitajhizibnatih, ya. Sebagaimana perkataan Nabi SAW, ya, liniswatil lati qumna bitajhizibnatih, ya, kepada sekelompok wanita yang akan memandikan putri beliau sallallahu alaihi wasallam yang meninggal. Ya, jadi putri beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal, kemudian akan dimandikan oleh sekelompok wanita. Kemudian Nabi bersabda, iksilnaha thalathan, mandikanlah 3 kali. Ya, mandikanlah tiga kali. Maksudnya 3 kali siraman. Mandiin. Au khamsan, atau boleh juga 5 kali. Ya. Kemudian kata Nabi, au aktsara min zalika in ra'aitunna. Ya. Maka boleh juga lebih jika itu memang bagus menurut pendapat kalian, kata Nabi SAW. Ya. Bima'in wasidrin, dengan air dan sidr, daun sidr. Daun sidr itu daun apa? Daun bidara. Ya. Air yang suci lagi mensucikan dicampur dengan daun bidara, maka air tersebut tetap suci. Ya. Selama tidak keluar dari batas kesuciannya yang mutlak. Makanya kan kalau ada orang meninggal, ya, memandikan mayat, ya, boleh juga menggunakan ember pertama air dengan daun bidara. Kemudian kata Nabi SAW, waj'alna fil akhirati kafura, ya, dan jadikanlah pada siraman terakhirnya, ya, kafura, dengan kapur barus. Kapur barus suci atau tidak? Suci. Air yang suci lagi mensucikan dimasukkan kapur barus, bisa untuk
mensucikan, tetap air tersebut tohur. Tohur itu suci lagi, mensucikan meskipun tercampur dengan benda yang suci. Di antaranya tadi ada daun sidar, daun bidara, ada juga kapur barus, ya. Au syai'an min kafur, atau sedikit dari kapur barus, ya. Jadi air yang tohur itu tetap suci meskipun tercampur dengan benda yang suci, selama tidak keluar dari batas kesuciannya yang mutlak. Tadi contohnya ya sabda Nabi kepada sekelompok wanita yang ingin memandikan putri beliau yang meninggal. Ya kata Nabi, mandiin aja 3 kali boleh, 5 kali boleh, atau lebih dari itu boleh. Ya. Kemudian airnya dicampur dengan daun bidara. Kemudian juga nanti ditambahkan kapur barus atau sedikit dari kapur barus. Ini juga nggak jadi masalah, boleh. Kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkan air tohur itu ya tetap masih tohur meskipun dicampur dengan sesuatu yang suci. Ya. Kemudian wala yuhkamu binajasatil ma'i wa in waqa'at fihi najasatun illa idza taghayyara biha. Ya. Kata penulis, tidak boleh tergesa-gesa menghukumi ya sesuatu itu najis, air itu najis, ya, air itu najis, ya. Wa in waqa'at fihi najasah, meskipun ya terdapat di dalamnya sesuatu benda yang najis. Jadi jangan cepat menghukumi. Ya, ada kolam kena percikan air kencing, jangan tergesa-gesa menghukumi air tersebut, air satu kolam tersebut najis, ya. Ila idza taghayyara biha, kecuali apabila berubah, terjadi sesuatu pada air tersebut. Ya, paling tidak ada 3. Yang pertama berubah apa? Warnanya. Yang kedua baunya. Yang ketiga rasanya. Ya. Jadi jangan cepat-cepat tergesa-gesa menghukumi air tersebut najis. Ya, kalau kemasukan benda najis, sampai ada 3 tadi tersebut. Ya. Warnanya, rasanya, baunya. Ya. Di hadis Abi Sa'id, ya, sebagaimana hadis dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, qala qila ya Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, atanawaddau min bi'ri buda'ah, ya, apakah kami boleh berwudu dari air sumur buda'ah, ya, dari air sumur buda'ah? Wa hiya bi'run yulqa fiha al-hayd wal luhumul kilab wan natan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ya. Abi Sa'id ya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atanawaddau min bi'ri buda'ah, apakah kami boleh berwudu dari air di sumur buda'ah tersebut? Ya, wa hiya bi'run yulqa fiha al-hayd wal luhumul kilab wan natan, ya. Padahal di dalam sumur tersebut, ya, terdapat atau dilempar di dalam sumur tersebut yang pertama bekas darah haid, ya, dilempar. Kemudian waluhumul kilat, dan daging anjing dilempar juga ke sumur buda'ah. Kemudian juga wanatan, natan itu barang-barang yang baunya busuk, itu juga dilempar ke sumur buda'ah. Maka Abi Sa'id bertanya, boleh nggak kita kalau wudu ya pakai air sumur buda'ah? Padahal di dalam sumur tersebut ya ada bekas darah haid pada melempar ke sana, ya. Kemudian juga daging anjing dilempar ke sumur buda'ah. Kemudian juga ya barang-barang yang berbau busuk. Maka kata Nabi SAW, ya, al-ma'u tahurun, ya, air sumur tersebut tohur. Tohur tadi apa? Suci lagi mensucikan, ya. La yunajjisuhu syai'un, tidak bisa dinajiskan dengan sesuatu apapun. Ya. Makanya jangan tergesa-gesa menghukumi air tersebut adalah air najis. Ya. Maka di kesempatan di pagi hari ini kita akan belajar ya, tentang fikih air, macam-macam air. Ya. Baik, ini tambahan ya. Air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7, kata para ulama. Ya, air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7. Yang pertama, air hujan.
Ya. Bisa buat bersuci, bisa buat ngalap berkah. Ya. Kemudian yang kedua apa? Air laut. Iya, mata air nanti urutan berikutnya. Ya, air laut yang kedua. Ya. Yang ketiga air sungai. Ya, ini juga bisa untuk bersuci. Ya. Kalau ada yang pipis di air laut, jadi najis nggak air lautnya? Yang enggak lah. Ya makanya jangan tergesa-gesa menghukumi air tersebut najis. Kemudian air sumur, seperti tadi bi'run mudho'ah, air sumur mudho'ah. Padahal di situ apa? Dilempar di dalamnya darah haid ya, kemudian daging anjing, ya. Kemudian juga barang-barang yang baunya busuk. Namun kata Nabi SAW, tetap air sumur tersebut ya, tohur, suci lagi mensucikan, tidak bisa dinajiskan dengan sesuatu apapun. Ya. Kemudian mata air, bukan mata elang ya. Mata air. Ya. Kemudian berikutnya air salju. Anda pernah wudhu pakai air salju nggak? Coba ke Dieng. Ya. Subuh-subuh wudhu tuh. Udah wudhunya kayak seperti wudhu dengan air salju, dingin. Wah, itu di Dieng, masya Allah ya. Dingin sekali di sana. Ya. Kemudian air embun. Air embun. Ini juga bisa digunakan untuk ya bersuci. Ya. Itu jadi 7 ya. Coba ulangi, yang pertama air apa? Air hujan. Yang kedua air laut. Yang ketiga air sungai. Yang keempat air sumur. Yang kelima mata air. Yang keenam air salju. Yang ketujuh air embun. Ya. Baik. Kemudian setelah kita tahu ya air yang bisa digunakan untuk bersuci ada 7, ya kemudian air tersebut oleh para ulama dibagi menjadi 4. Ya. Oh ribet Ustaz masalah air. Ya, memang begitulah Islam itu detail jemaah. Ya. Air aja ada ilmunya, ya. Nggak sembarangan. Ya. Sudah kita tahu ada 7 air bisa digunakan untuk bersuci, masih juga dibagi 4 oleh para ulama. Ya. Masih dibagi menjadi 4. Yang pertama ya air tohir mutohir goiru makruh. Ya, air tohir mutohir goiru makruh. Ini yang pertama ya, air tohir mutohir goiru makruh. Maksudnya apa? Air yang suci lagi mensucikan serta tidak makruh untuk bersuci. Ya. Ulangi, yang pertama apa? Air tohir mutohir ghairu makruh, yaitu air yang suci lagi mensucikan serta tidak makruh untuk bersuci. Ya. Dan air ini disebut air mutlak. Air mutlak. Ya, suci lagi mensucikan, tidak makruh untuk bersuci. Karena ada juga ya, yang makruh untuk bersuci ada juga. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, air tohir mutohir makruh. Kalau tadi yang pertama Pak, tohir mutohir goiru makruh. Yang kedua tohir mutohir makruh. Ya, air yang suci, iya, lagi mensucikan namun makruh untuk mensucikan. Jadi air suci namun makruh untuk mensucikan. Ya, tohir mutohir makruh. Yaitu apa? Di sini air musyammas namanya. Kalau yang pertama tadi apa? Air mutlak. Air suci lagi mensucikan tidak makruh. Disebutnya air mutlak. Yang kedua, air suci namun makruh untuk mensucikan. Namanya air musyammas. Ya. Yang ketiga, air tohir ghairu mutohir. Tohir ghairu mutohir. Air yang suci tetapi tidak bisa untuk mensucikan. Ya. Contohnya apa? Air mustakmal. Air mustakmal, air yang bekas digunakan. Dinamakan air mustakmal. Kemudian yang kedua, air yang berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci. Ya, air yang berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci. Ya, ini masuk ke dalam jenis air tohir ghairu mutohir. Air yang suci namun tidak bisa untuk mensucikan.
Dan yang keempat adalah air najis. Air najis. Air najis itu apa? Yaitu air yang kemasukan najis dan air tersebut kurang dari 2 kullah. Kurang dari 2 kullah, ya. Atau air tersebut lebih dari 2 kullah namun berubah, entah warnanya, entah rasanya, entah baunya, ya. 2 kullah itu kalau dibikin liter kurang lebih 200 liter. Ini berapa liter nih? Contoh umpamanya ya, ada orang pipis, ya, masuk tes ke sini, 1 tetes saja. Masuknya air apa? Dari keempat air tersebut, air najis. Alasannya dia kurang dari 2 kullah, ya, 200 liter, ya. Atau air 1 bak, pasti lebih dari 200 liter 1 bak mandi itu. Kejatuhan bangkai apa? Kecil amat. Bangkai tikus lah ya. Bangkai tikus. Tikusnya tikus got lagi. Bukan tikus berdasi, Pak. Tikus got, ya. Tikus got, ya. Tiba-tiba, ya, warnanya saya tetap, ya. Namun rasanya berubah. Ya. Jadi masuknya air apa itu? Air najis, nggak bisa dibuat bersuci, ya. Baik, jadi ya itu 4 jenis air, ya. Kemudian penjelasannya yang pertama, ya, tohir, mutohir, ghairu makruh, wa huwal ma'u mutlaq. Jadi yang pertama air tohir, mutohir, ghairu makruh, ya. Air yang suci, lagi mensucikan, tidak makruh, disebutnya air mutlak, ya. Kenapa kata para ulama air ini, ya, disebut dengan air tanpa ada embel-embel tambahan, ya. Ya, air sumur, ya, tetap kita sebut dengan sebutan air, ya. Kemudian juga tidak masalah kata para ulama penambahan penyebutan sumur, namun namanya tetap air, bukan air tambahan dia, ya. Kemudian kata Syekh Dr. Labib Najib, ya, mengatakan tentang air mutlak, ya, dengan kalimat ma yusama ma'an bila qaidin lazimin indal alimi bihalihi min ahlil urf, ya, wal lisan. Air tanpa embel-embel, ya, menurut seorang alim dari ahli urf. Urf itu adat istiadat, ya, dan lisan yang mengetahui keadaannya. Jadi air mutlak itu air yang tanpa embel-embel, ya. Sirup air mutlak bukan. Ada tambahannya apa? Ya sirup. Ya sirup. Jadi tidak termasuk air mutlak kalau sirup. Ini air mutlak bukan? Bukan. Karena ada embel-embel. Apa? Air teh. Manis nggak? Nggak tahu, Anda belum coba. Kalau manis ada tambahan lagi, gula dan sebagainya, ya. Kemudian yang kedua, tohir, mutohir, makruh, ya, wa huwal ma'u musyammas, ya. Air yang suci untuk dirinya sendiri, untuk air tersebut sendiri, tapi makruh untuk mensucikan yang lainnya, ya. Makruh untuk mensucikan yang lainnya. Disebutnya air musyammas, ya. Para ulama mengatakan air ini makruh untuk digunakan pada badan, bukan pada pakaian. Kalau buat cuci pakaian boleh, namun kalau pada badan hukumnya makruh. Air musyammas, ya. Apa itu air musyammas? Ulama mengatakan air musyammas adalah air yang terpapar sinar matahari, ya, itu namanya air musyammas. Ya, ini air tersebut panas akibat pengaruh sinar matahari, ya. Makruh kalau kita gunakan untuk wudhu, namun kalau untuk cuci pakaian, ya, cuci piring, nggak jadi masalah, ya. Dan ulama mengatakan penggunaan air ini dimakruhkan secara syariat
hanya ya di wilayah panas dalam wadah yang tertutup, dalam wadah yang tertutup, kecuali bejana dari emas dan perak, kecuali wadah tersebut terbuat dari emas dan perak. Ya, kenapa? Mengingat jernihnya ya inti dua logam mulia ini. Ya, jadi ada pengecualian di sini menurut para ulama. Ya. Dan apabila air tersebut dingin, ya dingin, maka pemakaiannya tersebut hilang kemakruhannya, Misalnya di kendi tanah liat, ya, ditaruh di luar, ya. Kemudian kena matahari langsung, sehingga air tersebut menjadi panas. Ini makruh digunakan untuk bersuci. Namun kalau tempat bejana air tersebut terbuat dari emas atau perak, meskipun terpapar sinar matahari secara terus-menerus, namun dia tetap dalam kondisi dingin, maka boleh juga digunakan untuk bersuci. Paham nggak sampai sini? Paham ya. Namun kalau untuk cuci baju gimana? Boleh, nggak jadi masalah. Ya. Dan Imam Nawawi rahimahullah memilih pendapat tidak dimakruhkan penggunaannya secara mutlak. Jadi masih ada khilaf dari para ulama. Ya, kata Imam Nawawi boleh-boleh aja pakai air musyamas. Nggak ada apa? Nggak ada makruh menurut Imam Nawawi rahimahullah. Ya. Namun, ya, para ulama mengatakan penggunaan air yang sangat panas atau sangat dingin itu dimakruhkan. Penggunaan air yang sangat panas atau sangat dingin itu dimakruhkan. Ya, untuk bersuci. Ya. Di dalam ya Asna al-Muttalib Mamzuzan Birraud at-Talib di fikih Syafi'i disebutkan ya dimakruhkan atau makruh tanzih menggunakan air yang sangat panas atau sangat dingin, ya. Karena alasannya apa? Kedua air tersebut, kata fikih Syafi'i, mengakibatkan berwudu tidak bisa sempurna. Antum punya pengalaman nggak wudu pakai air panas? Ya. Gimana mau sempurna wudunya? Ya. Atau wudu pakai air yang sangat dingin, ya. Teman anak pernah cerita ya, beliau memang tinggalnya di Dieng. Itu kalau mau sikat gigi pagi-pagi, Pak, ya. Itu ngilu, buat kumur-kumur aja, Pak, giginya ngilu, Pak, ya, ngilu. Itu buat wudu sholat subuh perjuangan, ya. Itu perjuangan yang Masya Allah, ya. Apalagi lagi dingin-dinginnya, bahkan pernah sampai ya minus 2 derajat. Coba antum wudu pakai ya jam 4:30 atau jam 4 pagi, ya, minus 2 derajat, udah gitu kerannya di luar lagi. Waduh, Masya Allah, keluarnya aja apa dingin, apalagi kena airnya, ya. Nah, kata fikih dalam mazhab Syafi'i, ya, air yang sangat panas atau air yang sangat dingin menyebabkan wudu itu tidak bisa sempurna, ya. Kemudian jika tidak ada air selain keduanya dan waktu sangat sempit, ya, nggak ada air sama sekali kecuali air tersebut, ya, dan waktu sangat sempit, maka wajib menggunakannya. Ya. Akan tetapi jika khawatir ada mudarat pada kulit, menyebabkan mudarat pada apa? Kulit, ya, karena saking panasnya atau saking dinginnya mudarat pada kulit, ya, maka hukumnya haram digunakan, ya. Ini dalam fikih Syafi'i, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, tahir ghairu mutahhir, ya, wa huwa ma'ul musta'mal, ya. Yang ketiga adalah air tahir ghairu mutahhir, air yang suci, ya, namun tidak bisa mensucikan, ya. Ada dua, yang pertama air musta'mal, dan yang kedua air yang berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci. Air yang berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci, ya. Tentang air musta'mal dijelaskan oleh para ulama, ya, wala tasihhut taharatu bima tutahhiru bihi min hadatsin wa najas. Tidak sah bersuci menggunakan air yang sudah dipakai untuk bersuci dari hadas dan najis.
tidak sah berarti ya bersucinya dengan menggunakan air bekas ya, bekas untuk bersuci dari hadas dan najis ya. Dan air mustakmal ya adalah ya mastu'mila fi fardhi thaharati wa kana qalilan, air yang digunakan untuk bersuci yang wajib ya. Pengertian air mustakmal adalah air yang digunakan untuk bersuci yang wajib ya, dan airnya termasuk qalil. Qalil itu maksudnya airnya termasuk sedikit. Sedikit maksudnya bagaimana Ustaz? Kurang dari 2 kullah, kurang dari 200 liter ya. Ada air ya kurang dari 200 liter digunakan untuk bersuci ya. Maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh kembali digunakan untuk bersuci ya. Kemudian para ulama membagi ya tentang air mustakmal ya, ada 2 macam. Yang pertama, air yang digunakan untuk mensucikan hadas ya, air yang digunakan untuk mensucikan hadas ya. Kemudian yang berikutnya, air yang digunakan untuk menghilangkan najis dan terpisah ya, dan terpisah tanpa berubah setelah mencucikan tempat najis. Air tersebut nggak berubah ya, rasanya, warnanya, baunya. Namun kata para ulama, jika berubah setelah membersihkan najis, maka air tersebut najis secara ijma ya, airnya berubah tuh setelah membersihkan najis, maka air tersebut termasuk air najis, bukan air mustakmal lagi ya. Kemudian para ulama mengatakan syarat air mustakmal ya, yang pertama ya bekas bersuci yang wajib, bekas bersuci yang wajib ya. Kemudian yang kedua, airnya termasuk qalil, termasuk sedikit, kurang dari 2 kullah atau 200 liter ya. Kemudian yang berikutnya ya tidak terpisah dari anggota tubuh ya, tidak terpisah dari anggota tubuh ya. Dan kata para ulama ya, hal ini berbeda dengan sebelum terpisah ya, maka tidak termasuk mustakmal. Maka air tersebut ya tidak boleh terpisah dengan anggota tubuh untuk bersuci. Kata para ulama, karena selama air tersebut berputar di anggota tubuh belum terpisah ya, tidak disebut air mustakmal ya. Dan Imam Nawawi mengatakan bahwa air mustakmal tidak lagi disebut air mutlak. Air mutlak kan tadi tohir, mutohir, ghairu makruh ya, air suci lagi mensucikan dan tidak makruh. Namun kata Imam Nawawi, air mustakmal itu tidak tergolong air mutlak ya, tidak tergolong air mutlak. Kemudian apabila air tercampur dengan benda suci, penjelasan para ulama ya, bahwasanya bila air telah berubah rasanya, kemudian warnanya atau baunya dengan perubahan yang banyak karena tercampur dengan benda suci ya, yang mana air tersebut tidak biasa bersinggungan dengannya ya. Contoh misalnya air tercampur dengan minyak za'faron ya. Kalau minyak itu biasanya menyatu dengan air atau tidak, Pak? Tidak. Berarti di mana biasanya letaknya? Di atas air tersebut ya. Kemudian juga potas itu apa? Ya, obat buat ikan untuk potas, bius, racun ikan ya. Kemudian juga batu kapur barus ya, atau celak ya. Maka kata para ulama ya, air tersebut tidak boleh dipakai untuk bersuci. Sudah berubah menjadi air tohir untuk dirinya sendiri saja, suci untuk air tersebut saja, tidak mensucikan yang lainnya ya. Kemudian para ulama juga menjelaskan, adapun jika air berubah karena didiamkan dalam waktu yang lama ya, bercampur dengan lumut ya, kemudian lumpur atau benda-benda yang lainnya yang biasa ada di tempat berdiamnya air dan tempat mengalirnya, maka air tersebut boleh digunakan untuk bersuci. Dan ini termasuk air yang tahur, suci lagi mensucikan, meskipun di dalamnya ada apa? Lumut, ada lumpur ya. Seperti air apa? Sungai ya. Kadang-kadang di dalamnya ada apa? Lumut, ada lumpur, itu boleh digunakan untuk bersuci. Juga kata para ulama boleh digunakan untuk bersuci, masih tahur, suci lagi mensucikan,
bila air tersebut berubah sifatnya karena bersinggungan dengan benda suci, ya, yang tidak larut di dalam air. Benda suci tersebut tidak larut di dalam air. Seperti apa? Seperti kayu gaharu. Ya, kayu gaharu suci, masuk ke dalam air, tetap air tersebut tohur, suci lagi, mensucikan. Ya. Kemudian, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, air ya menjadi tohir suci saja secara zatnya diringkas dengan kalimat ma'un khalatahu syai'un minat tohirati faghayyara ahada awsafihi taghayyaran kathiran. Air yang bercampur, kata para ulama, air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, ya, lantas berubah salah satu sifatnya dengan perubahan yang banyak, ya. Jadi air tohir, air suci saja untuk dirinya sendiri, ya. Kemudian air tetap dalam keadaan tohur. Tohur apa? Suci lagi, mensucikan. Kata para ulama, yang pertama air yang diam atau didiamkan dalam waktu yang lama. Nah, ini tetap dalam keadaan tohur, boleh untuk bersuci. Kemudian yang kedua, air yang berdiam di tempat berdiamnya atau tempat mengalirnya. Ini juga termasuk air yang tohur. Ya, suci lagi, mensucikan. Kemudian yang berikutnya, air yang bercampur dengan sesuatu yang sulit dihindari, seperti daun dan lumut. Ya, ini juga masih termasuk air yang tohur. Kemudian berikutnya, air yang berubah sedikit dengan mukhalid, percampuran, bercampur, ya, yang tidak mungkin dipisah. Ya. Kemudian air yang berubah dengan mujawir, sesuatu yang mungkin dipisah seperti dengan kayu tadi, kayu gaharu. Ya. Ini juga termasuk air tohur. Ya. Kemudian air yang berubah dengan tanah atau sesuatu yang asin, masih termasuk air tohur. Air suci lagi, mensucikan. Ada kolam nih Pak, buat wudhu. Ya. Kalau pesantren tradisional biasanya wudhunya dipakai kolam besar, ya. Kemudian di kolam tersebut ada ikannya, ya, melihara ikan sekaligus buat berwudu kolamnya. Nah, ikan itu kan BAB juga dia, buang kotoran. Ya. Namun tetap digunakan untuk berwudu. Kenapa? Air tersebut tetap tohur, ya, karena rasanya, warnanya, baunya tidak berubah. Dan air tersebut lebih daripada 20, kan sekolah besar, ya, lebih dari 200 liter. Ya. Maka di sebagian pesantren tradisional masih seperti itu. Ya. Wudunya itu semuanya santrinya pada ke kolam, ya Pak ya, gitu ya. Di kolamnya banyak ikannya tuh, banyak ikan. Ya, ada kotoran ikan, ada lumut segala macam. Nah, ini tetap tohur. Yang didiamkan dalam waktu yang lama. Kemudian yang keempat, wa ma'un najisun wa huwa alladhi halat fi najasah wa huwa dunal kullataini au kana kullataini fataghayyara. Yang keempat adalah air najis. Ini air najis, yaitu air yang kemasukan benda najis, ya, dan air tersebut kurang dari 2 kullah, ya, atau sudah mencapai lebih dari 2 kullah lantas berubah, entah warnanya, rasanya atau baunya, ya. Maka ini termasuk air najis, ya. Dalam matan Safinatun Najah disebutkan bahwasanya, ya, al-ma'u qalilun wa katsirun, air sedikit dan banyak, ya. Ada disebut air qalil, ada air katsir. Ma'ul qalil, ma'ul katsir, ya. Air sedikit dan air banyak, ya. Fal qalilu madunal kullataini. Air sedikit itu, air qalil itu, ya, disebut air qalil, ya, kata para ulama, jika kurang dari 2 kullah, ya. Ini masuknya air qalil atau air katsir? Hah? Alasannya kenapa? Kurang dari 2 kullah, kurang dari 200 liter, ya. Kemudian air katsir, ya, wal katsir kullatani fa aktsar, ya. Dan air katsir, air banyak itu jika lebih daripada 2 kullah. Contohnya apa air katsir? Air di dalam bak mandi, itu kan lebih daripada 200 liter, ya. Nah. Kemudian air sedikit menjadi najis, ya, air qalil atau air sedikit itu menjadi najis dengan jatuhnya benda najis ke dalamnya meskipun tidak berubah,
ya, air mineral ya, atau air teh Anda buka seperti ini, memasukkan benda najis, ya, maka dihukumi air najis, ya. Karena yang pertama dia kurang daripada 2 kula atau 2 liter, ya. Yang kedua, meskipun tidak berubah warnanya, tetap dihukumi air najis, ya. Meskipun tidak berubah, baik rasanya, warnanya, ya. Kemudian sementara kata para ulama, air kasir, air banyak, ya, tidak menjadi najis dengan jatuhnya benda najis ke dalamnya jika berubah apa? Rasanya, warnanya, dan baunya. Yaitu tentang air qalil dan air kasir. Ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza balagal ma'u qullataini lam yunajjishu syai'un." Ya. Jika air telah mencapai 2 kullah, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya. Baik jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ya, mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan tentang hukum air, ya. Ada waktu sedikit, kita buka sesi tanya jawab. Ada pertanyaan silakan. Ya, salam. Dari mana dengan air yang kolam? Itu kan airnya kasir. Tapi kalau di situ banyak yang mandi, timbul bahkan mungkin ratusan orang, mereka isi banyak. Itu termasuk airnya termasuk mandi kohul atau enggak? Iya, kembali kepada kaidah tadi. Iya, kolam renang umpamanya. Iya, kolam renang tuh airnya lebih dari 2 kulah nggak? Bisa lebih, ya. Beda 2 kulah. Kemasukan benda najis. Ya. Contohnya apa? Pada pipis diam-diam. Udah pipis diam-diam lagi. Ada nggak orang yang pipis diam-diam di kolam renang? Antum pernah nggak? Kalau Anda pipis di laut, sat. Ya, kolam renang. Ya. Lagi mandi. Ya. Berarti kemasukan benda najis. Maka dilihat dari apa pertama tadi apa? Tagoyaro nggak? Tagoyaro biha, berubah nggak tuh air tersebut? Pertama dari apa? Warnanya, lihat dulu. Kok jadi kuning nih? Ya, oh nggak jadi kuning, tetap warnanya. Kemudian baunya dulu, antum bauin. Bau pesing nggak tuh air? Kemudian rasanya. Ya. Ya, rasanya. Kalau nggak berubah, ya sudah nggak jadi masalah. Namun kan di kolam renang pasti ada keran, ngapain juga wudhu pakai kolam renang gitu. Iya. Begitu juga air laut. Iya. Jadi tadi, ya, patokannya apa? Ada perubahan nggak? Ada warnanya, rasanya, dan baunya. Ya, kalau nggak ada, dia masih air apa? Aku. Ya. Contohnya tadi sumur budoah, ya. Sumur budoah. Abu Sa'id kan bertanya kepada Rasulullah, boleh nggak kita wudhu pakai air sumur budoah? Padahal di situ apa? Ada bekas darah haid pada melempar, ya, bekas darah haid. Kemudian daging anjing, ya. Kemudian apa? Barang-barang yang bau busuk. Kata Nabi, air tersebut tohur, tidak ada yang bisa menajiskannya dengan sesuatu apapun. Kenapa? Karena air sumur budoah itu apa? Banyak airnya. Ya. Dan Nabi yang sudah bersabda demikian. Ya. Ini kolam renang memang ada yang pernah buang daging anjing. Ya. Jadi, ya, kembali lagi kepada kaidah tadi, yang penting belum berubah, ya, dari satu di antara 3, rasa, entah bau, entah warnanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Ya, Pak. Kalau air pam gitu, Pak. Kadang-kadang ada bau bagaimana di ya, air pam, ya. Pertanyaannya gimana? Ya, air pam ini, ya, kan dia ada proses, ya.
dari air sungai diolah, kemudian diberikan apa biasanya? Kaporit ya, diberikan kaporit. Ya. Kemudian air tersebut pasti lebih dari dua kula. Ya. Dan air kaporit tersebut ya, tidak merubah rasa dari air pam tersebut. Memang berubah rasanya. Iya. Jadi lazimnya air pam yang digunakan itu memang ya diberikan obat. Ya, namun ilat obat tersebut untuk menghilangkan apa? Kuman-kuman, untuk membersihkan air tersebut. Ya. Maka wallahu a'lam bishawab, ini tidak mengapa untuk apa? Bersuci. Ya. Nanti repot kita kalau nggak bisa bersuci pakai air pam. Ya, jangan-jangan di setiap masjid ya sebagiannya pakai air pam. Ya. Jadi boleh-boleh saja, nggak jadi masalah, apalagi air tersebut dalam jumlah yang besar kemudian mengalir, ya, mengalir. Penggunaan obat itu ada ilatnya, alasannya untuk menghilangkan apa? Bakteri, kuman dan sebagainya. Jadi berwudu dengan air pam, bersih dengan air pam, wallahu a'lam bishawab, boleh Pak. Ya termasuk air yang tahur, suci lagi mensucikan. Suci lagi mensucikan. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Iya, Antum. Nanya tentang kalau air biasa nih, misalnya hujan air sumur atau air yang lainnya, tapi kita campurkan dulu sama sabun, kan itu udah berubah dari warna, rasa sampai baunya kan sabun. Terus kita langsung kita isi ke baju. Apakah air itu udah berubah dari air besar atau dia turun ke air yang lain? Ya. Berapa jumlahnya, berapa banyak volume airnya? 1 ember Pak. Jadi sebelum baju itu sebelum kita cuci pakai air langsung aja kita pakai sabun, langsung masukin apa air biasa itu, tapi langsung air sabun air rendang. Iya. Jadi kalau air hujan sudah ditampung ya, di ember ya samanya. Ya, di ember ya. Berarti kalau sudah dikasih sabun, kemudian berubah dari warnanya ya, yang tadinya air hujan itu warnanya bening, jadi apa? Ketika sabun jadi biru. Wah, itu berubah tuh. Kemudian berbusa. Rasanya berubah nggak kira-kira? Berubah. Maka air tersebut dinamakan air apa? Tohir, suci untuk dirinya sendiri, tidak bisa untuk mensucikan. Ya, kayak ini nih, ini tohir nih. Air teh ya suci aja, tapi wudhu pakai air teh nggak bisa. Ya. Air hujan tadi ya sudah antum campur dengan sabun dan sebagai deterjen dan sebagainya, yang tadinya tohur ya kemudian berubah menjadi tohir saja, suci untuk dirinya sendiri, tidak bisa untuk mensucikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Berarti kita harus tinggal dulu air biasa, kemudian kita buka. Maksudnya gimana? Biar membersihkan baju ini dari hadas. Kalau membersihkan baju dari hadas, yang penting air tersebut tohir saja, nggak jadi masalah. Ya, buat cuci baju kan, ya nggak jadi masalah. Kecuali yang ada di badan, hadas yang ada di badan. Ya. Allahu a'lam bishawab. Iya, ada lagi nggak Pak? Iya Pak, silakan Pak. Kalau kita gimana Pak? Ya. Ada Ya, ini pertanyaannya ya akan saya jawab di pertemuan berikutnya tentang najasat, tentang najis. Di situ ada air mani, ada air madhi, ada air wadi. Nah, tadi pertanyaan Bapak itu termasuk air wadi. Ya, habis pipis tiba-tiba masih ada nisa ya. Iya, nisa, tetesan-tetesan, itu namanya air wadi. Bagaimana cara membersihkan air wadi? Tunggu di episode berikutnya. Masa udah dijawab, nggak seru lah. Ya, soalnya setelah ini najasa pembahasannya tentang najis ya. Di antaranya tadi pertanyaan antum Pak, ya air wadi tadi. Iya, baik. Iya Pak. Berarti kalau kita membersihkan aja misalnya ini focusing dari baju, itu kita nggak boleh langsung pakai air sabun, harus air mutlak dulu. Kalau kita membersihkan apa? Baju dari pipis.
Itu harus Kalau baju nggak jadi masalah. Ya, ini maksudnya badan kita. Hadas yang ada di badan. Makanya tadi membersihkan baju, ya. Celana kita yang kena najis boleh juga pakai air musyammas boleh. Namun kalau badan, nah ini pembahasannya badan. Ya. Karena kalau pakai air musyammas ini memudaratkan kulit. Ya, pakai air yang sangat panas, air yang sangat dingin. Namun kalau baju, ya nggak jadi masalah. Paling bajunya yang rusak. Gitu. Kalau kulit kita, kasihan kulit kita yang rusak nanti. Ya. Jadi boleh-boleh saja kalau baju. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Yang penting jangan pakai air najis, Pak. Air tohir boleh. Iya, air tohir. Ya, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Bapak. Ya. Salam, bagaimana membaca doa waktu mandi junub, sedangkan di kamar mandi tidak boleh membaca doa, dan apakah boleh membaca dalam hati? Jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Baik. Mandi biasa dengan mandi junub itu sama-sama mandi. Yang membedakan apa? Niatnya. Ya. Antum kalau mandi junub ya nggak pakai niat sah nggak? Nggak sah. Niatnya di mana Ustaz? Niatnya di dalam hati. Ya. Doanya apa? Doa masuk kamar mandi, udah. Ya. Doa masuk kamar mandi apa? Yang pertama baca bismillah. Ya. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian niatkan dalam hati untuk mandi junub. Jadi mandi junub dan mandi biasa untuk menyegarkan badan tuh sama-sama mandi, sama mandinya. Meskipun nanti mandi junub ada sunnahnya. Ya, sunnahnya misalkan wudhu sebagaimana wudhu ketika akan sholat. Ya. Jadi yang membedakan itu adalah niatnya. Kalau antum junub, ya, tanpa niat mandi aja, tetap dalam keadaan ya junub. Ya, jadi yang membedakan itu niatnya. Sama kayak sholat sunnah fajar dan sholat subuh, sama nggak? Sama-sama 2 rakaat. Ya, 1 tahiyat. Yang membedakan apa? Niatnya. Ya, begitu juga mandi junub dengan mandi biasa. Ada doa khusus ya? Ya. Sepanjang pengetahuan saya tidak ada doa khusus untuk mandi junub. Ya. Cukup doa masuk kamar mandi dan niat. Ya, niatnya untuk mandi junub. Ya. Seperti ini hari Jumat ya. Mandinya mandi besar ya. Mandi besar ya. Untuk sholat Jumat. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Air hujan yang ditampung di bak terbuka karena panas matahari. Untuk efisiensi penggunaan air, ya. Bila orang berwudu, ada yang kembali ke bak penampungan. Bagaimana status hukumnya? Ya. Tadi sudah dibahas gimana? Berarti masuknya air apa nih? Ditampung kena paparan sinar matahari. Air musyammas. Ya, air musyammas. Ya. Tadi penjelasannya bagaimana air musyammas? Makruh, ya, kecuali kepepet. Ya, dalam fikih Syafi'i tadi dijelaskan kecuali tidak ada air lagi, maka wajib menggunakan air musyammas, pepet, tidak ada air lagi. Ya. Namun kalau mudorot buat kulit, maka menjadi haram. Ya sudah pakai tayamum. Ya, dia kulitnya sensitif. Kalau kena air yang sangat dingin, kulitnya apa? Sensitif. Misalnya jadi apa? Biduran tahu ya? Alergi. Ada nggak yang kena air dingin atau di hawa dingin? Biduran ada ya, gatal-gatal keluar. Nah, itu mudorot ya. Atau yang sangat panas. Ya. Maka ketika itu, ya, karena mudorot buat kulitnya, dia bisa menempuh cara lain bersuci dengan menggunakan debu atau yang dinamakan tayamum. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Masih ada lagi cuma? Baik, ya alhamdulillah ya pagi ini kita belajar tentang air. Ya. Pertemuan berikutnya kita belajar tentang macam-macam najis. Ya, wallahu a'lam bishawab.